Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai PCR dari mata kuliah Instrumen Laboratorium Medik. Yang akan kami bahas pada hari ini yaitu, pertama apa itu PCR, kedua komponen utama PCR, ketiga bahan dan metode, 4 cara kerja, dan 5 jenis-jenis PCR. Yang pertama, pengertian PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Yang kedua, komponen utama PCR terdiri dari DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, senyawa buffer atau komponen pendukung. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabur reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Yang ketiga, bahan dan metode. Yang pertama, DNA cetakannya itu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisaran antara 105 hingga 106 molekul. Yang berikut, oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 18 hingga 28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G tambah C sebesar 50 hingga 60%. Yang ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, DNTP mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Yang berikut, enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Yang terakhir, komponen pendukung lainnya adalah senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10 hingga 50 mm tris HCl pH 8,3 hingga 8,8 dengan suhu 20 derajat Celcius. 50 mm KCl 0,1% gelatin atau BSA twin 20 sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan triton X kurang 100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 mm MgCl2. Yang keempat, cara kerja. Yang pertama, denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA ternaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA unta ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Taq polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit, masing-masing pada suhu 95,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Yang kedua, annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18 hingga 25 basa, mengandung 50 hingga 60% G tambah C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuen DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisien PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30 hingga 45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius, namun suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50 hingga 60 derajat Celcius. Yang ketiga, pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung
3 menit kecepatan penyusunan nuklida oleh enzim tersebut pada suhu 70 derajat Celcius diperkirakan 35 hingga 100 nukleotida atau detik, bergantung pada buffer pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup. Untuk tahap perpanjangan primer ini biasanya diakhiri siklus PCR. Waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Yang kelima, jenis-jenis PCR. Yang pertama, Reaction Fragment Length Polymorphism atau RFLP. Metode ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derivat dari perbedaan DNA. Yang kedua, Inverse PCR. Metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal yang diketahui. Yang ketiga, Nested PCR. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Keempat, kuantitatif PCR digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Yang kelima, Reserve Transcriptase atau RT-PCR. Metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Yang keenam, Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD, bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.